Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi pembelajaran tematik. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan belajar yang pertama kata kunci dari teks penjelasan, kesimpulan, isi teks bacaan. Yang kedua, benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Dan yang ketiga, ciri-ciri gambar cerita. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sudah familiar kan gambar ini ya? Gambar apa? Iya, termos. Fungsinya untuk apa termos? Ada yang tahu? Jelaslah, karena hampir di setiap rumahmu mesti kalian punya barang ini ya. Fungsinya ya untuk ketika kita bikin kopi, bikin teh ya, kita butuh ini karena tempat ini adalah fungsinya menyimpan air panas. Untuk lebih lengkapnya mari kita baca tentang sejarah termos. Termos adalah sebuah botol yang diberi dinding dalam rangkap yang dirancang untuk membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Termos biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Dengan kata lain, radiasi panas yang dipancarkan oleh air mendidih dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Dengan demikian, air panas tersebut dapat bertahan dalam termos selama beberapa hari. Termos pertama kali diciptakan tahun 1902 oleh James Dewar. Saat itu James Dewar menghadapi masalah menyangkut minuman untuk bayinya. Ia ingin bayinya untuk selalu meminum susu yang masih hangat. Tetapi mempertahankan susu hangat dalam waktu lama merupakan masalah sulit pada waktu itu. Akhirnya James Dewar mengatasi masalah itu dengan menciptakan botol vakum. Botol vakum merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan tutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol vakum itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos yang kita pakai sekarang ini. Meski botol vakum ciptaan James Dewar mampu mempertahankan temperatur isinya tetap panas hingga beberapa jam, namun ibu mertuanya meragukan hal itu. Karena itu, si ibu mertua kemudian membuat rajutan wol yang ditunjukkan untuk menutup penyelimuti botol vakum itu, sehingga kekuatan dalam mempertahankan panas lebih mumpuni. Penutup yang diseliputkan dalam botol vakum itu kemudian menjadi cikal bakal penutup serupa yang sampai sekarang masih banyak digunakan orang untuk menutup teko-teko teh dengan tujuan mempertahankan temperatur panas pada teko. Sementara botol vakum buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London, di negara Inggris. Buka halaman 70 ya. Yang pertama itu, carilah kata kunci dari teks bacaan di atas. Dari kata kunci yang telah kamu temukan, buatlah sebuah kalimat. Oke ya. Ini yang rom 1 saja. 1, 2, 3. 3 aja nggak apa-apa. Oke. Kalau itu sudah kerjakan yang rom 1, sekarang kalian ke halaman 70. Itu ada teks bacaan, judulnya pemanfaatan konduktor dan isolator panas. Ya.
Bisa dibaca dengan cermat. Pemanfaatan konduktor dan isolator panas. Berbagai benda dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kemajuan teknologi menuntut manusia menciptakan karya-karya mutakhir. Berbagai karya yang diciptakan semakin menunjang kebutuhan manusia dengan memudahkan pekerjaannya. Berbagai barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator panas. Baju dan alat dapur merupakan benda yang memanfaatkan sifat itu. Saat udara terasa dingin, yang kita lakukan adalah menggunakan baju hangat. Ya kan, kalau dingin kita pakai jaket atau juga sweater. Karena baju hangat merupakan isolator panas. Baju hangat dapat mencegah panas dari tubuh mengalir keluar. Tubuh menjadi hangat dan tidak kedinginan. Paham ya? Alat dapur yang sering berhubungan dengan api menggunakan sifat konduktor dan isolator panas. Bagian benda yang menempel pada api ya terbuat dari bahan konduktor ya, seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, misalnya logam. Sedangkan benda yang digunakan sebagai pegangan umumnya terbuat isolator. Itu tujuannya supaya tidak kepanasan. Oke, kalau itu sudah selesai, kerjakan ini. Tulislah pokok pikiran dari masing-masing paragraf ya. Tulis pula kalimat penjelas dari pokok pikiran tersebut ya. Paragraf 1 pokok pikirannya apa, kalimat penjelasnya apa. Itu ada 3 paragraf. Oke? Dikerjakan. Oke, selanjutnya kalian kerjakan yang halaman 71 itu, yang paling bawah. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu, identifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Tulis hasilnya pada tabel berikut ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.